Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Fiona bersama Fareka Aniskuri di sini akan menjelaskan tentang tugas IOT yaitu flyer yang bertopik cemas. Cemas atau anxiety merupakan keadaan emosional negatif yang ditandai dengan adanya firasat dan ketegangan seperti hati berdetak kencang, berkeringat, bahkan kesulitan bernafas. Kecemasan ditandai dengan perasaan takut yang tidak jelas dan tidak didukung oleh situasi. Ketika merasa cemas, individu tidak nyaman atau takut atau bahkan mungkin memiliki firasat akan ditimpa malapetaka padahal ia tidak mengerti mengapa emosi yang mengancam tersebut terjadi. Adapun gejala dan ciri dari cemas itu bermacam-macam. Namun di sini kami hanya menampilkan beberapa yang mewakilinya, yaitu seperti khawatir, merupakan sikap berpikir yang berlebihan dan dilanda ketakutan yang tidak masuk akal. Yang kedua yaitu perasaan gelisah. Gelisah adalah suatu kondisi yang menggambarkan ketidakmampuan tubuh dan pikiran untuk beristirahat, rileks, atau berkonsentrasi. Yang ketiga, tidak tenang, ragu, dan bimbang. Merupakan perasaan tidak tetap hati yang jika berkelanjutan akan mengakibatkan kegelisahan. Yang keempat, yaitu perasaan sakit perut dan juga mual, yaitu perasaan cemas sering diikuti oleh perasaan sakit perut dan juga mual. Yang kelima, yaitu perasaan kurang percaya diri, merupakan keinginan untuk menutup diri sehingga sedapat mungkin ia menghindari dari komunikasi. Yang terakhir, yaitu mudah tersinggung, merupakan perasaan yang sering terjadi pada orang yang mengalami gejala cemas serta dapat disebabkan pula oleh kepribadian yang sangat sensitif. Nah, selanjutnya ada apa aja sih untuk penyebab cemas itu? Penyebab cemas sendiri itu ada 3 diantaranya, yaitu yang pertama emosional. Secara emosional itu bagaimana orang tersebut mengalami adanya penghambatan perilaku, afektivitas negatif. Jadi bagaimana cara berpikir orang tersebut yang mengalami cemas itu berbeda dengan orang normal lainnya. Lalu yang kedua yaitu adalah faktor dari lingkungan. Faktor dari lingkungan ini bergantung pada di mana ia tinggal, di mana ia bersekolah, di mana ia menempa diri. Dan juga itu bergantung kepada masa kecilnya dia yang mengalami cemas. Bagaimana dia dididik oleh orang tuanya, ataukah ada trauma, dan semacamnya. Lalu yang ketiga itu secara genetik dan fisiologis. Nah, ini tuh secara bebarengan itu sepertiga dari gangguan kecemasan itu dipengaruhi oleh faktor genetik yang berasal dari orang tuanya dan juga keturunan-keturunannya. Nah, genetik dan fisiologis ini secara bersamaan itu akan menimbulkan gangguan lain seperti suasana hati, dan yang paling utama itu adalah gangguan depresi. Next. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan ketika kita cemas? Itu ada 3. Yang pertama, melatih kesadaran diri. Tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwa orang yang mengalami cemas itu tidak bisa berpikir dengan secara jernih, tidak bisa berpikir dengan secara orang normal lainnya. Nah, itu ketika kita merasakan cemas, kita harus menyadar secara sadar itu kita mengetahui kenapa sih kita kok bisa cemas, kita cari penyebabnya. Terus yang kedua, ketika kita cemas, kita tarik nafas dalam-dalam untuk merilekskan tubuh kita dan juga merilekskan pikiran kita. Yang terakhir itu kita berlatih fokus pada pikiran kita. Di sini kita melatih diri kita untuk memikirkan bagaimana sih cara berpikir kita, kenapa kita bisa cemas, kenapa ada perasaan timbul cemas, dan lain-lain. Next. Nah, kapan kita harus membutuhkan pertolongan saat cemas? Nah, yang pertama itu ketika merasa sudah tidak ada hal yang membantu. Itu ketika
secara diri kita sendiri dan juga secara mental kita itu sudah tidak ada hal yang mendukung kita untuk menghilangkan perasaan cemas ini. Lalu ketika perasaan semakin buruk, ketika perasaan kita semakin acak-acak, tidak menentu, itu kita harus secepat mungkin mencari pertolongan. Lalu yang ketiga, itu ketika rasa cemas menjadi berlebihan. Rasa cemas itu sebenarnya secara general itu dia normal karena semua orang mengalami rasa cemas. Namun ketika rasa cemas itu menjadi berlebihan, menjadi suatu hal yang sangat krusial dan sampai mengganggu aktivitas kita, maka saat itu juga kita harus membutuhkan pertolongan. Nah, membutuhkan pertolongan ini bentuknya ada apa aja sih? Nah, bisa di next. Nah, untuk bantuan itu ada 2, kita harus datang ke ahlinya, yaitu ada psikolog dan juga psikiater. Apa sih bedanya psikolog sama psikiater? Kalau psikolog itu, mereka adalah seorang ahli psikologi. Jadi mereka tuh adalah orang yang lulus sarjana psikologi. Lalu cara dia men-treat pasiennya itu dengan cara tidak menggunakan obat, karena psikolog itu tidak memiliki hak untuk memberi resep obat. Lalu penanganannya itu berdasarkan perilaku dan emosi pasien. Lalu kalau untuk psikiater sendiri, itu adalah seorang dokter, jadi dia lulusan dokter yang sekolah spesialis kejiwaan. Nah, caranya itu menggunakan obat. Kalau cemas sendiri, itu obatnya itu macam-macam tergantung gejalanya. Lalu penanganannya itu secara psikolog, medikasi, dan juga kesehatan fisik. Di sini sebenarnya sama secara perilaku itu mereka psikolog dan juga psikiater itu sama-sama mengobati dengan cara membenarkan pikiran kita ketika kita cemas. Nah, bisa di next. Adapun tips-tips untuk mengatasi rasa cemas. Yang pertama yaitu berolahraga. Berolahraga ini mampu mengurangi rasa cemas yang ada dalam diri kita. Dengan cara kita itu melatih pernafasan dan juga berhubungan dengan tips yang keempat yaitu melatih fokus dengan pernafasan. Karena dengan berolahraga kita bisa mengatur nafas dan juga menjaga kefokusan kita. Yang kedua yaitu tuliskan apa yang dipikirkan. Maksudnya di sini bahwa pada orang yang cemas, kita itu lebih baik menuliskan apa yang sedang kita pikirkan. Sehingga apa yang kita pikirkan itu tidak hanya menjadi beban kita, tapi kita juga mencurahkannya dalam bentuk tulisan. Yang ketiga yaitu meditasi. Terapi yang baik untuk mengatasi cemas yang paling baik itu adalah meditasi, karena dengan meditasi kita itu dapat melatih fokus dan juga mengatur emosi kita. Yang terakhir, melatih fokus dengan pernapasan. Hal ini berhubungan dengan tips yang pertama yaitu berolahraga. Sekian presentasi dari saya, Sela Fiona dan Fareka Aniskuri. Terima kasih.